Di sebuah negara yang kian berkembang, lembaga pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kemandirian dan kelembagaan adalah langkah kritis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Semua dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sejak saat itu, banyak pemerintah daerah bergabung dengan perubahan ini, membentuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai wujud upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin bersaingnya kualitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan swasta, mendasari pemerintah, terutama dinas, melakukan pengajuan perubahan kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Dengan tujuan untuk memberikan layanan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas, keadilan, kepatuhan, dan praktis bisnis yang sehat. Awalnya, pengelolaan keuangan bersifat tradisional, fokus pada pembiayaan input atau proses. Dengan lahirnya BLUD, terjadi pergeseran menuju pengelolaan berbasis kinerja yang ini memberikan keluasan kepada puskesmas dan rumah sakit untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Persyaratan dan proses penerapan BLUD akan kita bedah melalui buku saku puskesmas yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Penerapan persyaratan BLUD terdiri dari persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pertama adalah persyaratan substantif yang terpenuhi apabila tugas dan fungsi puskesmas bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan puskesmas. Puskesmas dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum. Kemudian persyaratan teknis. Persyaratan teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi puskesmas memenuhi kriteria layak dan berpotensi jika menerapkan BLUD. Nah, kriteria berpotensi dapat dilihat kembali pada buku saku puskesmas halaman 11 sub syarat teknis. Kemudian, persyaratan administratif yang terpenuhi apabila puskesmas menyusun, menyampaikan, serta telah dilakukan penilaian terhadap surat pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja, pola tata kelola, perencanaan 5 tahun, standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosis proyeksi keuangan, dan laporan audit terakhir. Kepala Puskesmas yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan administratif. Kepala Dinkes akan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan akan membentuk tim penilaian yang hasilnya akan diberikan kepada Pemda. Tim penilai bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya SK. Hasil tim penilai digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan oleh Pemda. Penerapan BLUD oleh Kepala Daerah akan disampaikan kepada DPR. Pengelolaan keuangan BLUD. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan BLUD itu tersendiri. Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non-operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan yang mencakup biaya pegawai, bahan, jasa layanan, pemeliharaan, barang dan jasa, dan pelayanan lainnya. Untuk biaya administrasi, terdiri dari administrasi kantor, promosi, administrasi umum, dan administrasi lainnya. Biaya non-operasional terdiri dari Administrasi bank, bunga, kerugian penjualan aset tetap, kerugian penurunan nilai, non-operasional lainnya. Perencanaan penganggaran rencana kerja anggaran dinas dan RKB Puskesmas diajukan ke PPKD untuk menjadi masukan dalam rancangan APBD. Berdasarkan APBD, Dinas menyusun DPA dan BLUD Puskesmas menyusun RBA dinitif untuk disampaikan ke PPKD untuk mendapat pengesahan. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari neraca, yaitu aset, kewajiban, ekuitas dana, laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama 1 periode. Arus kas terdiri dari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir.
Catatan laporan keuangan yang berisi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.